Halo, jadi di video saat ini saya mau cerita tentang beberapa informasi dari dunia pendidikan yang saya rasa informasi ini belum familiar dengan orang tua, adik-adik yang ada di timur Indonesia. Ini terkait dengan proses masuk ke PTN, perguruan tinggi negeri. Karena hal ini beranjak dari saya sendiri, di mana waktu SMA dulu saya berpikir atau target saya untuk masuk ke PTN itu baru di kelas 11 semester genap kayak gitu. Jadi udah mulai persiapan untuk naik ke kelas 12. Di situ baru saya mulai kayak target kira-kira nanti saya pengen kemana, pengen mau kuliah di kampus apa, jurusan apa. Saya baru berpikirkan di kelas 11 semester genap kayak gitu. Dan menurut saya waktu itu tidak telat kayak gitu. Menurut saya waktu itu belum terlambat untuk memutuskan, untuk memilih kayak gitu. Tapi sekarang saya mengerti ada satu hal yang paling penting adalah bahwa untuk masuk di PTN, mungkin banyak di antara kita yang udah pernah dengar tentang jalur SNPTN kayak gitu, SBMPTN kayak gitu, ada dua jalur. Nah, SNPTN, SBMPTN. Jadi kalau SNPTN dan SBMPTN ini merupakan dua jalur untuk tes masuk perguruan tinggi negeri yang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi ketika kalau adik-adik atau anak bapak dan ibu masuk PTN, masuk di kampus negeri dengan dua jalur ini, melalui dua jalur ini yaitu SNPTN maupun SBMPTN, maka nanti selama kuliah akan mendapatkan subsidi dari pemerintah kayak gitu. Jadi secara benefitnya dari segi biaya tentu sudah sangat amat membantu kayak gitu, karena mendapatkan subsidi dari pemerintah. Bayangkan kalau dengan jalur SNPTN aja itu untuk uang SPP-nya itu masuk ke UKT 1 dan 2 kayak gitu, ada jadi dua pilihan. Nah, bayangkan dengan dapatkan subsidi pemerintahnya kan sudah tentu sangat membantu kayak gitu untuk kuliah. Nah, dan saya sendiri baru mengerti kayak gitu. Dan dulu saya berpikir kalau untuk kan SNPTN itu kan rata-rata kita ketahui bahwa itu kan jalur seleksi nilai laporan pendidikan kayak gitu. Jadi nanti nilai laporan pendidikan aja kayak gitu yang nanti diseleksi. Jadi mau pilih jurusan apa aja, mau pilih fakultas apa aja, kampus mana aja ya terserah, yang penting nilai laporan pendidikan kita udah bagus kayak gitu. Nah, sebenarnya itu baik, tapi sebenarnya kita masih keliru kayak gitu. Kalau kita masih hanya punya mindset bahwa sekedar nilai laporan pendidikan untuk bisa lolos ke PTN dengan jalur SNPTN, maka sebenarnya itu masih keliru. Jadi di video ini saya mau jelaskan nih kayak gitu. Kalau untuk bapak dan ibu atau adik-adik mungkin sudah punya target pengen mau kuliah di kampus negeri, maka saran saya itu sudah harus dipersiapkan dari kelas 10 SMA kayak gitu. Jadi kuliah itu bukan tentang kelas 12 baru mau memilih di kampus mana, di kampus negeri mana, jurusan apa, karena sudah terlambat. Kenapa saya bilang harusnya dari kelas 10? Karena untuk setiap jurusan dan untuk setiap kampus itu punya standar nilai yang berbeda-beda dan juga standar mata pelajaran yang berbeda. Mungkin aku kasih contoh seperti kita ambil contoh karena lebih familiar dengan adik-adik di Maluku, jadi saya ambil contoh di Unpati kayak gitu. Nah, untuk kuliah itu kan nanti ada jurusan kayak Saintek dan Sosum kayak gitu. Biasanya kalau lebih mudah dimengerti, Saintek itu berkaitan dengan teman-teman dari jurusan IPA kayak gitu, sedangkan Sosum berkaitan dengan teman-teman dari jurusan IPS. Nah, oleh karena itu aku mau cerita nih. Jadi kalau adik-adik dari jurusan Saintek atau dari jurusan IPA akan berpikir bahwa masuk SNPTN ya sudah, yang penting laporan pendidikan saya bagus, tapi tidak seperti itu kayak gitu cara kerjanya. Karena kalau semisalnya adik-adik harus mengerti bahwa untuk SNPTN itu setiap jurusan, setiap kampus itu punya target nilai dan mata pelajarannya berbeda-beda. Aku ambil contoh seperti kayak kita ambil untuk jurusan teknik perminyakan dan teknik sipil di Unpati kayak gitu, sama-sama jurusannya Saintek kayak gitu. Nah, tapi ada bedanya di target mata pelajaran dan nilainya kayak gitu. Kita lihat nanti, aku coba jelasin di teknik perminyakan. Nah, kalau teknik perminyakan di Unpati atau Universitas Patimura itu nanti untuk fokus mata pelajaran dari kelas 10 itu adalah matematika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayak gitu. Nah, untuk nilai laporan pendidikan atau target nilai laporan pendidikannya dari kelas 10 adalah di angka 85 kayak gitu, angka 85. Dan mata pelajaran pun tidak semua mata pelajaran IPA kayak gitu, tapi hanya untuk matematika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kalau di teknik sipil
itu berbeda lagi kayak gitu. Kalau tadi matematika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maka di teknik sipil itu nanti mata pelajaran fokusnya fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Justru matematikanya tidak ada, dan secara target nilai laporan pendidikan pun di angka 87. Jadi ada perbedaan. Nah, oleh karena itu hal inilah yang harus kita ketahui dari awal, dari sejak dini, dari ketika adik-adik masih kelas 10 atau anak bapak dan ibu masih kelas 10 SMA sudah harus tahu tentang ini, sudah harus tahu kayak nanti mau kuliah di kampus mana, mau ambil jurusan apa. Karena nanti setiap kampus itu punya target yang berbeda kayak gitu. Bahkan kita ambil contoh aja ya, mungkin kalau kita ambil lintas kampus atau lintas universitas, mungkin di jurusan pendidikan kedokteran kayak gitu. Mungkin kalau di Unpati ya nanti fokusnya di kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, dan untuk nilainya 87. Tapi dengan standar ini berbeda dengan nanti di UGM kayak gitu. Kalau di Unpati tadi angkanya 87, maka tentu di UGM itu berbeda lagi, fokus mata pelajarannya pun berbeda. Nah, mungkin aku ambil contoh, jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau kuliah, adik-adik mau kuliah, anak bapak dan ibu mau kuliah, maka saran saya harus dari kelas 10 udah punya pemetaan, udah punya target mau kuliahnya di kampus mana, mau ambil jurusan apa, sehingga belajarnya itu justru lebih tertarget, lebih fokus, lebih terarah kayak gitu. Karena kalau nanti mau menunggu kelas 11, mau menunggu kelas 12, ya kita udah kehilangan peluang di SNPTN ini yang nanti selama kuliah nanti mendapatkan subsidi dari pemerintah kayak gitu. Jadi ini hal yang mendasar, ini simple tapi ini penting kayak gitu, ini penting. Jadi mulai dari sekarang coba mulai lihat nih kayak gitu, jangan menunggu kelas 12 baru mulai target, tapi dari sekarang kayak gitu. Maka aku coba ambil contoh tadi, kalau di Unpati kan kedokteran kan target nilai 87 ya kayak gitu. Nah, kalau di UGM itu pasti berbeda kayak gitu. Dan kalau di UGM target nilai untuk pendidikan kedokteran itu sudah di angka 91. Bahkan dari mata pelajaran pun nanti ada kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris kayak gitu. Jadi berbeda. Nah, oleh karena itu ini informasi yang mendasar, tapi harapan saya dari sekarang anak bapak dan ibu sudah bisa diarahkan kayak gitu. Jangan menunggu kelas 12, tapi dari sekarang sudah bisa diarahkan, sehingga nanti mereka bisa punya persiapan yang lebih di setiap semesternya. Mereka punya target untuk, oh ya, karena saya mau masuk ke dokteran di UGM contohnya, jadi saya harus punya target matematikanya, bahasa Inggrisnya, biologinya, kimianya di angka 91, bahkan sebisa mungkin di atas 91 biar punya peluang yang lebih besar kayak gitu. Mungkin yang bisa saya sharing. Semoga informasi ini bermanfaat untuk bapak dan ibu dan adik-adik semua. Terima kasih.